Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman para kepala sekolah yang hebat yang saat sekarang ini mengikuti pelatihan. Sudah banyak ya yang materi yang sudah diterima, dan materi saat sekarang ini adalah tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelum saya mulai, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak panik ya, kelihatannya dari pagi kan tegang ini, saya perhatikan ini para peserta ini. Nah, coba sekarang kita rileks karena ini siang jadi agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi saya akan sampaikan kepada teman-teman untuk memberikan semangat gitu ya, bahwa kita sekarang sedang mendapatkan amanah pelatihan untuk sekolah penggerak, maka ini harus didukung dengan 5 as gitu ya. Gitu ya, 5 as. Satu 5 as, Pak. Ya, ada 5 as. Kalau nanti saya begini ya peserta, kalau saya bilang gini, kita harus kerja keras gitu ya. Kerja keras. Kalau saya begini, kerjanya berkualitas gitu ya. Kalau saya begini, kerjanya cerdas ya. Nah, kalau saya begini, kerjanya ini harus tuntas, dan kalau saya begini, kerjanya itu harus ikhlas. Ya, insya Allah ini kepala sekolah ini nanti luar biasa. Ini kita pulang dari pelatihan, kita harus mengembangkan itu. Teman-teman semua, bahwa dalam rangka sekolah penggerak, kita mendapatkan amanah dari pemerintah, bahwa kita ini harus lakukan program ini dengan kerja 5 as. Ya, jadi as yang pertama kita harus kerja keras. Nah, kerja keras. Kita harus kerja cerdas. Kita harus kerja kualitas. Ya, kita harus kerja ikhlas. Kita harus kerja ikhlas. Ini saya ulangi biar semangat ya. Biar semangat gitu ya. Biar semangat. Jadi kita harus kerja keras. Kita harus kerja cerdas. Kita harus kerja berkualitas. Kita harus kerja tuntas. Dan kita harus kerja ikhlas. Saya tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Ini untuk penyemangat, karena sebentar lagi kita akan istirahat sholat zuhur, maka materi ini memang harus harus semangat. Jadi teman-teman semua, setelah beberapa hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendapatkan beberapa materi. Yang kemarin saya lihat sudah mempelajari tentang kerangka kurikulum ya, terus juga sudah mempelajari tentang pencapaian atau capaian pembelajaran. Ada lagi perangkat ajar, ada asesmen, dan ada kurikulum operasional ya, satuan pendidikan, dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang sudah Bapak Ibu dalami, dan saya yakin sudah ngelotok lah gitu ya, sudah di luar kepala gitu. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelum saya membahas prinsip ya, maka saya ulang dari materi-materi sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari bahwa kurikulum itu adalah memuat seluruh rencana proses pembelajaran. Ini yang harus yang harus kita pahami betul, bahwa kurikulum itu adalah memuat proses rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum itu adalah merupakan pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Ya, seluruh penyelenggara satuan pendidikan itu adalah pedomannya terhadap kurikulum. Yang berikutnya, kemarin sudah dibahas juga tentang bahwa kurikulum itu disusun sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang yang difokuskan oleh Mas Menteri kita ini adalah bagaimana kita memiliki profil pelajar Pancasila.
Yang berikutnya bahwa kurikulum itu adalah merupakan seperangkat rencana pengaturan, ya, baik itu mulai isinya, mulai tujuannya, mulai bahan pembelajarannya. Ini sudah Bapak Ibu pelajari kemarin, ini saya hanya sekedar mengulang saja. Maka sekarang kita akan menuju kepada prinsip daripada pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Teman-teman yang saya banggakan bahwa ada 5 ya, ada 5 prinsip gitu ya, ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional pendidikan. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, yang kedua adalah harus kontekstual, yang ketiga kita ini harus esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mari kita bahas satu-satu bahwa bagaimana prinsipnya. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Artinya apa? Pembelajaran itu harus memenuhi potensi, ya, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Jadi kalau sekarang ini dengan kurikulum profil pelajar Pancasila, bahwa kita ini harus berpusat bagaimana sih tentang kebutuhan anak ini. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah menjadi rujukan bagi semua tahapan dan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Itu ya, artinya kalau kemarin di saat saya pelatihan itu, bahwa kurikulum yang sekarang menjadi profil pelajar Pancasila itu, kita ini harus bisa menghamba terhadap anak-anak didik. Ya, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu adalah harus kontekstual. Ya, kontekstual ini artinya apa? Bahwa pengembangan kurikulum itu menunjukkan kekhasan dari sebuah wilayah atau sesuai dengan karakter satuan pendidikan. Konteks sosial budayanya, lingkungannya, serta dunia kerja dan industri. Ini kalau nanti memang dunia kerja dan industri ini pasnya di SMK. Namun sekarang SMA-nya pun juga sudah ada program itu ya. Kalau di sekolah yang selama ini saya pimpin, kita ada namanya kelas entrepreneur gitu ya. Jadi ini kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik, sehingga ya diharapkan menjadi anak itu merdeka betul gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, yang ketiga, bahwa kita prinsip kurikulum ini harus esensial. Artinya apa? Di dalam kita membuat kurikulum itu semua unsur informasi penting ya yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen. Jadi esensial. Jadi artinya dokumen kurikulum itu dibutuhkan betul untuk orang-orang pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum itu. Jadi makanya esensial di sini bahwa di dalam kurikulum, pengembangan kurikulum, di dalam buku kurikulum nanti memang bahasanya itu harus lugas dan mudah dipahami. Jadi itu. Terus yang berikutnya, yang keempat, ya, yang keempat, bahwa prinsipnya dalam membuat pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus akuntabel. Artinya apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Berbasis data dan fakta. Nah, ini jadi apa ya namanya? Betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena kurikulum yang dikembangkan itu akan menjadi pedoman untuk melangkah mencapai titik goalnya itu tadi. Jadi harus akuntabel. Terus yang terakhir ya, yang terakhir bahwa
prinsip pengembangan kurikulum itu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini bagaimana? Bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan banyak orang lah kalau boleh saya katakan, yaitu bisa melibatkan komite satuan pendidikan, ya, yang ini kan sekarang bapak-bapak kepala sekolah dilatih, guru-guru juga dilatih yang dinamakan dengan komite satuan pendidikan, ya. Nah, itu nanti kita harus libatkan. Di samping itu juga saat sekarang ini pengembangan kurikulum tidak hanya dipikirkan oleh beberapa gelintir, ya, beberapa orang gitu ya. Namun sekarang harus melibatkan itu tadi, tim tadi, komite satuan pendidikan, orang tua, mungkin organisasi lingkungan, berbagai sentra industri pun juga bisa. Karena apa? Disesuaikan dengan kekhasannya daripada satuan pendidikan. Mungkin kayak Pak Markudin di Sukabumi gitu ya, mungkin ada kekhasannya di sana. Itu ada. Itu nanti masuk dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional. Di tempatnya Bu Siti di Bandung mungkin juga ada kekhasan apa, ya seperti saya di Bekasi juga ada kekhasan itu. Jadi artinya bahwa membuat pengembangan kurikulum operasional itu harus melibatkan beberapa unsur yang relevan. Ini yang dinamakan dalam rangka kita berkolaborasi untuk menghasilkan anak-anak didik kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Teman-teman semua yang saya banggakan bahwa ini adalah 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Memang materinya tidak banyak, namun ini adalah menjadi dasar dalam rangka keabsahan daripada kurikulum yang akan jadikan rujukan atau pedoman dalam mengelola satuan pendidikan. Saya kira itu teman-teman, saya yakin teman-teman juga sudah membaca modulnya. Untuk mengembangkan lagi silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin menambah dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya kira demikian, mungkin saya kasih kesempatan yang mau menambah atau mungkin mau bertanya. Bertanya, Pak, boleh. Ya, silakan Bu. Yang saya pikirkan sekarang ini bahwa implementasi program kurikulum sekolah penggerak itu kan akan dilaksanakan di tahun pelajaran 2021-2022 ya Pak ya. Jadi sangat dekat sekali. Ya, itu kelas 10 sekarang. Nah, artinya kita harus mengembangkan kurikulum, berarti untuk sementara ini ada 2 ya. Untuk kelas 10 kurikulum sekolah penggerak ya disusun, dan kelas 11-12 masih kurikulum 2013. Itu mungkin Pak ya barangkali untuk mempertegas gitu seperti itu. Betul Bu. Jadi memang ini yaitu tadi Bu, 5 As tadi Bu. Jadi kita bekerja keras, kerja cerdas, berkualitas, dan kerjanya tuntas dan ikhlas. Nah, ini kalau nggak ikhlas capek Bu kan? Kalau nggak ikhlas capek gitu. Memang betul Bu. Jadi ini nanti kita memang harus melakukan untuk kelas 10 ini disesuaikan dengan program kurikulum sekolah penggerak ini gitu ya. Memang semacam itu Bu, memang membutuhkan tantangan, dan disinilah butuhnya kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Silakan Pak Markudin, mungkin mau nambah. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak, menambah wawasan. Barusan kita simak ya, ada pendalaman tentang rambu-rambu ya. Ini untuk membuat keabsahan ya. Rambu-rambu untuk penyusunan lah, untuk pengembangan kurikulum operasional. Nah, ini kurikulum operasional ini adalah kurikulum implementatif yang betul real dilaksanakan di sekolah.
Tadi ada 5 rambu-rambu ini yang harus kita pedomani gitu. Yang lebih menantang ini adalah ada prinsip akuntabel. Ini setuju, artinya bahwa dokumen tersebut, dokumen kurikulum sekolah gitu, bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan informasi data yang digali dari satuan pendidikan ya, melalui analisa konteks atau analisa SWOT. Ya itu. Dan nanti yang lebih lucu lagi ke belakangnya itu didasarkan pada kondisi aktual. Nah ini yang mungkin implementasi dari filsafat Ki Hajar Dewantara gitu, bahwa sekolah itu didesain berdasarkan kondisi zamannya gitu. Nah dan mungkin ini PR kita bersama betul, karena di bulan Juni mau tidak mau tahun ajaran baru untuk kelas 10 menggunakan struktur kurikulum PSP. Nah otomatis kita itu sebetulnya double track Pak, ini yang dihadapi untuk membuat perencanaan, karena kitanya ada di transisi ya, ada irisan gitu. Mau tidak mau ini ada sedikit memakan waktu ya, tadi itu kecerdasan tuntas kayak ikhlas harus di ini. Mungkin itu hanya kita semakan agak berat juga ya, tapi insya Allah kita dengan ikhlas ya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dimudahkan pemahaman kita insya Allah. Itu mungkin hanya saya memberi tanggapan aja. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa dari peserta ini. Saya lihat karena ini kita sudah masuk di hari yang keempat kalau tidak salah, jadi sudah mulai paham ya bahwa memang betul. Jadi kita ini banyak tantangan karena perjalanan yang akan kita lakukan di bulan Juni dan nanti adalah 2 tracks ya, ada irisannya, dan ini memang menjadi tugas kita. Jadi terima kasih melengkapi Pak Marhudin bahwa sekali lagi memang akuntabel, jadi benar-benar bahwa kurikulum kita ini nanti berbasis data dan memang aktual. Kenapa kok di SMK SMA Sukabumi ini kok ada semacam ini? Ya karena memang sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan itu. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Dan karena ini sudah waktunya mau istirahat, mudah-mudahan nanti kita istirahat sejenak dan kita bisa dilanjutkan pada pemateri berikutnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari bersama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.